Itulah yang membedakan guys, negara mandang fisik atau tidak guys. Tapi sama-sama semua perlu makan dan ada perut yang harus diisi ya kan guys. Jadi menurutku transportasi di Malaysia ini lebih baik daripada di Indonesia. Functional city, everything works here. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya ada dua video ya mengenai ada satu kejadian yang mungkin ini jarang terjadi di Indonesia, tapi kalau di negara Singapura, Malaysia ini hal yang sudah biasa dan tidak perlu diherankan pemirsa. Tapi dikarenakan ada orang Indonesia yang liburan ke Singapura dan dia melihat ada seorang lansia atau orang yang lanjut usia itu, atau di Malaysia ini disebut warga emas, masih bekerja di restoran fast food. Jadi seperti apa videonya? Jom. Jadi guys, di Indonesia karyawan lansia itu masih jarang banget ditemukan guys. Karena di Indonesia itu cari kerja itu dibatasi umurnya guys. Sedangkan kalau di Malaysia tuh banyak banget guys pekerja-pekerja yang udah lansia ya, udah lanjut usia gitu di departemen store gitu kan. Dan gua udah sering lihat kalau di Malaysia SPG atau sales promotion girl itu guys, di sini tuh udah banyakannya anti-anti guys, anti-anti yang udah umurnya udah mau dekat 50 lebih atau 60 lah, lebih kurang kayak gitu. Ini pun jadi culture shock ya guys antara Indonesia dan Malaysia guys. Kalau di Indonesia SPG itu rata-rata umur dia antara 18 sampai 25 ya guys. Itulah yang membedakan guys, negara mandang fisik atau tidak guys. Tapi sama-sama semua perlu makan dan ada perut yang harus diisi ya kan guys. Apa pendapat kalian guys? Yuk sama-sama kita discuss. Jadi itu benar ya pemirsa, jika di Malaysia ini yang kerja sebagai SPG itu biasanya anti-anti atau yang sudah lansia, warga emas. Tapi kalau di Indonesia tadi katanya ya, itu dilihat umurnya hanya dari 18 sampai 25 saja yang diterima sebagai SPG. Wah, jadi kalau udah tua nggak bisa kerja ya. Tapi jangan salah paham ya, biasanya yang lansia itu atau warga emas yang kerja masih sebagai SPG ataupun di kedai-kedai makan seperti itu, biasanya karena mereka boring di rumah ya kan. Tapi ada juga sih yang pengen nggak mau nyusahkan anaknya, terus daripada di rumah ya kan, bagus aku kerja begitu. Tapi sedih juga ya kalau di Indonesia masih lagi memandang fisik dan juga umur. Wah, jadi kalau udah tua-tua itu sangat terbatas bekerja, ya kan? Oke, jadi lanjut lagi ya. Ada satu video sepasang suami istri. Jadi istrinya itu orang Indonesia dan suaminya bule, ya kan, Mat Saleh. Menceritakan ya ada perbandingan yang dilihatnya antara Malaysia dan Indonesia. Seperti apa? Jom. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Rizky. Nah teman-teman, jadi hari ini adalah hari ke-17 aku tinggal di Malaysia. Dan aku mau tinggal di sini sampai dengan tanggal 14 April atau sekitar sampai 23 hari aku tinggal. Berarti di sini. udah pulang lah ya. Nah jadi teman-teman, di video vlog kali ini aku mau memberikan sedikit informasi perbedaan antara Surabaya atau Indonesia dengan Kuala Lumpur ya teman-teman. Nah untuk ini sekedar opini ya teman-teman. Jadi karena aku juga ini sekedar opini, maksudnya karena aku juga belum tahu keseluruhan tentang Malaysia. Nah ini di sini aku akan memberikan opiniku, pendapatku tentang perbedaan apa saja sih yang aku alami selama aku di Malaysia ini, tentang Surabaya atau Indonesia dengan Kuala Lumpur atau Malaysia ya teman-teman.
Ini tadi aku sedikit buat catatan karena Oke. aku takut lupa. Oke, oke. Lanjut, Mbak. Jadi yang pertama itu perbedaan antara Malaysia atau Kuala Lumpur dengan Indonesia itu yang pertama waktu ya teman-teman. Jadi waktu di Malaysia ini adalah waktunya itu lebih cepat 1 jam ya teman-teman. Walaupun secara geografis dia itu letaknya lintangnya di lintang sebelah barat ya, yang seharusnya itu waktunya lebih lambat kalau seharusnya ya, kalau menurut geografisnya, karena Malaysia itu semua Malaysia yang walaupun yang di Kalimantan sama maksud saya Tahan Malaysia napas, yang Mbak, bagian sabar. di Kalimantan sama yang Malaysia di yang Semenanjung itu, yang Semenanjung Malaka itu tuh tetap satu kesatuan jam. Jadi yang di sekitar dekat Singapura itu dia ngikut jamnya dengan jam yang ada di Malaysia bagian Kalimantan kayak gitu. Jadi waktunya lebih cepat 1 jam daripada waktu di Indonesia bagian barat atau WIB. Nah itu tadi ya. Terus yang kedua itu perbedaan antara Kuala Lumpur Malaysia ya, di Kuala Lumpur sama di Indonesia itu menurutku sistem ini menurutku dengan ibu kotanya ya, maksudku seperti dengan Jakarta atau Surabaya. Itu dengan sistem transportasinya di sini. Jadi sistem transportasi di sini tuh menurutku tuh teman-teman dia lebih tata rapi, terorganisir seperti itu. Karena di sini tuh juga ada semacam sentralnya, seperti ada pusatnya. Jadi kalau dan di pusatnya itu nanti itu ada semacam peta, seperti itu peta. Nah, peta itu akan ngarahin kita kalau kita mau pergi kemana, dan atau mengarahkan kita ke stasiun-stasiun selanjutnya, ke tempat yang mau kita tuju. Dan ini menurutku itu kalau di Jakarta atau di Surabaya itu menurutku kurang rapi. Jadi kurang rapi aja. Jadi kayak kita itu kadang bingung kalau mau ke daerah ini kita harus naik apa. Tapi kalau di Kuala Lumpur itu walaupun kita itu benar-benar buta, belum pernah ke sini sama sekali, maksudnya buta kemana-kemana gitu ya, itu tuh kita tuh gampang di sini kayak gitu. Soalnya tuh di sini tuh apapun diarahin di stasiun di sentralnya itu. Terus dan ini teman-teman jalan transportasi di sini tuh jauh lebih rapi ya, dan nggak macet kayak gitu. Maksudnya ada sih cuman di jam-jam tertentu aja, itu pun nggak separah seperti yang ada di Surabaya atau Jakarta seperti itu. Jadi menurutku transportasi di Malaysia ini lebih baik daripada di Indonesia atau di sekitar Jakarta atau Surabaya. Tapi kan sekarang Jakarta sedang berkembang pesat ya, jadi mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita juga bisa lebih baik lagi tuh. Terus yang ketiga itu makanan di Indonesia itu lebih murah menurutku daripada di Malaysia. Karena ini menurut pengalamanku, aku beli makanan karena aku di sini juga cari makanannya juga kan mesti cari yang lebih murah gitu ya teman-teman kalau order makanan seperti itu. Nah di sini itu kebanyakan makanan itu satu orang kalau gitu aku sama cari di Grab itu ya, cari di Grab ataupun di tempat-tempat sekitar aku tinggal di sini tuh paling murah itu sekitar satu orang itu sekitar 30.000 gitu, 10 ringgit, 9 ringgit gitu ya. Itu kan sekitar 30 atau 35.000, itu sudah paling murah, paling kayak standarnya makan di sini gitu ya. Sedangkan kan kalau aku di Surabaya di tempat tinggalku tuh, kalau aku beli makanan itu kan 30 atau 35 itu kita sudah dapat yang enak ya, yang maksudnya yang menurutku itu lumayan mahal ya, mahal lah menurutku kayak gitu ya. Jadi menurutku untuk makanan untuk masalah harga menurutku
Surabaya atau Indonesia lebih unggul daripada Malaysia karena harga-harganya lebih murah. Dan untuk makanan di sini tuh lebih karena di sini tuh berbagai macam ini ya, kalau di Indonesia kan kebanyakan orang Indonesia atau orang Cina ya. Kalau di sini tuh ada 3 teman-teman, jadi ada orang Cina, India, dan orang asli sini atau orang Melayu. Jadi makanan di sini tuh di Kuala Lumpur itu lebih bermacam-macam. Kayak di sini tuh banyak sekali rasa-rasa atau masakan India, terus masakan yang barat-barat gitu, western kayak gitu, dan masakan Malaysia sendiri kayak gitu. Jadi untuk makanannya lebih bervariasi di Malaysia ini. Kalau dari segi variasinya ya, kalau dari segi harganya tadi Indonesia pemenangnya lebih murah kayak gitu. Terus dari segi bahasa, yang keempat itu bahasa ya teman-teman ya, perbedaannya. Jadi kan karena di Indonesia itu kita tuh yang banyak tinggal tuh orang Indonesia asli atau lokal Indonesia dan orang Cina ya. Jadi kita kalau memang setiap daerah itu punya bahasanya masing-masing ya, tapi kita selalu misalkan saya pergi ke Bali atau pergi ke daerah lain lah, kita nggak ngerti bahasanya, kita cukup memakai bahasa Indonesia karena mereka pun sudah cukup mengerti. Nah, tapi kalau di Malaysia ini karena kita ada orang India, orang Melayu, dan orang Cina. Nah, jadi di sini tuh bahasanya kayak bahasa nasionalnya itu bahasa Inggris teman-teman. Jadi misalkan kadang orang Melayu atau orang asli Malaysia sini mau berbicara dengan orang mau beli sesuatu lah kayak gitu dengan penjualnya orang India. Jadi kadang kalau orang Indianya belum mengerti bahasa Melayu, jadi mereka bahasa nasionalnya semacam bahasa Inggris. Jadi itu dari segi bahasa ya teman-teman ya. Terus yang terakhir untuk tempat wisata teman-teman. Jadi menurutku di Malaysia ini untuk pengelolaan wisatanya itu lebih lebih tertata, kayak lebih terawat seperti itu kayak gitu ya. Jadi mungkin makanya kan Malaysia ini juga salah satu negara yang aku baca paling banyak dikunjungi oleh turis wisatawan dari mancanegara, karena mereka banyak sekali tempat-tempat yang dikunjungi walaupun itu hanya di area perkotaan aja kayak gitu. Tapi kalau dari segi ini sih dari segi alam, kayak keindahan alam, kalau menurutku Indonesia tetap yang the best, yang terbaik. Soalnya kan di Indonesia banyak sekali pantai-pantai, gunung, dan banyak pulau-pulau juga. Jadi menurutku Indonesia lebih unggul untuk tempat wisatanya. Tapi untuk dari segi pengelolaan wisatanya, Malaysia ini lebih memperhatikan itu tadi, lebih memperhatikan di wisata-wisatanya seperti itu. Dan ini aku juga mau tanya pendapat Stefan tentang perbedaan Malaysia, karena Stefan juga sudah tinggal di Indonesia walaupun masih 6 bulan ya teman-teman. Oke, sebentar aku panggil dulu Stefan ya. Nah, ini Stefan sudah ada di sebelahku teman-teman ya. Oke. Hello. Ya. Pemalu kayaknya laki bini. I will ask you about the difference between Indonesia, Surabaya, mainly, and Kuala Lumpur. I mean Malaysia, generally. Yeah, I can also add Jakarta to Yeah. this because I've also been to Jakarta. Yeah. So my impression is that Kuala Lumpur is a very modern city. It's a functional city. Everything works here. The transport system is great. Maybe it's the best transport system in the capital city that I've been until now. The prices are higher here than in Indonesia. This is clear. It's a clean city. It's green.
There's a lot of green spaces here, and less traffic. Less On traffic. much less traffic. Not that many motorbikes. Oh, yeah. And how about the nature here? Nature Also a beautiful nature. in between Indonesia. If you compare. It's well, the thing here is that in Java Island there's like one continuous city, because if you go out of Surabaya there are smaller villages and smaller cities, so you basically don't see much nature. So, but here if you go out of Kuala Lumpur, you can already see a lot of jungle basically. Oh ya. Oke, itu tadi teman Sina. You have a lot of stuff to translate now. Ya, itu tadi teman-teman menurut Stefan. Jadi menurut Stefan sih kalau aku jadi kayak banyak poin plus dari Malaysia daripada di Surabaya ya teman-teman. Oke, itu aja. Jadi itulah perkongsiannya dan perbandingan antara Malaysia dan Indonesia ya. Tinggal hanya 24 hari tapi banyak sekali pengalaman dan juga perbandingan yang dia bisa tangkap ya antara kedua negara ini. Jadi katanya di Malaysia harga makanan cukup mahal. Jadi kalau mau murah tuh sebenarnya lebih mudah untuk pergi langsung ke kedai-kedai yang terpencil ya. Tapi kalau kita order di kayak Grab begitu kan, kayak delivery food begitu memang mahal. Sebab apa? Sebab ada kos penghantarannya. Dan di sini saya mau meluruskan ya dari omongan Mbak Ni tadi mengenai bahasa nasional Malaysia adalah bahasa Inggris. No, salah. Bahasa nasional Malaysia adalah bahasa Melayu. Ya, jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang keseharian yang bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi contohnya aja sama seperti kita. Ya, di Indonesia sana kan beraneka ragam suku. Jadi contohnya seperti ini. Ada suku Batak dengan suku Minang berjumpa. Tapi suku Minang dan suku Batak itu memakai bahasa mereka sendiri-sendiri. Ya, apakah mereka paham? Ya tidak. Jadi jalan keluarnya harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu juga di Malaysia ini. Tapi saya belum pernah lihat ya orang India ya, bangsa India, bangsa Cina itu yang nggak mengerti bahasa Melayu tuh saya nggak paham lah dari mana bisa kalian dapatin ya, sebab kalian nampak aja orang yang agak cipit-cipit gitu kan, terus orang Cina nggak paham dia bahasa Melayu. Kalian nggak tahu ya, ramai dari negara lain di sini yang dari Korea, dari Jepun ya, dari Cina asli sana juga ada tinggal di sini. Tapi kalau warga negara asli Malaysia ya, itu orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Sarawak, orang Borneo, orang Kadazan ya, mereka paham bahasa Melayu. Jadi jangan menggiring opini. Sedangkan di sekolah jika ya para siswa atau murid-murid di sekolah itu bahasa Melayunya tidak bagus atau bahasa Malaysianya tidak bagus, itu agak susah untuk naik kelas. Begitu. Naik kelas sih bisa agaknya ya, tapi untuk mendapatkan kerja itu susah. Nah, jadi sama aja sih dengan di Indonesia kan, yang paling diutamakan adalah bahasa Indonesia. Begitu. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali sebab suaminya mengatakan Malaysia ini lebih mudah untuk kita jumpai alam semula jadi. Kita tahu ya di Malaysia ini ada hutan-hutan yang dibuat seperti di KL sana begitu kan untuk orang jogging, dan banyak sekali di sini dibuat seperti Tasik ya, dilestarikan, dijaga. Jadi beda dengan di tempatnya katanya di kampungnya yang susah untuk menjumpai pokok-pokok begitu ya kan. Itu pengalaman dia ya, kritik ya. Dengan juga dia mengatakan bahwa di Malaysia ini agak kurang macet disebabkan sedikitnya pengguna motorsikal ya. Jadi ini juga bisa jadi saran untuk pemerintah ya,
Mana tahu bisa buat flyover macam tuh kan di Malaysia ini. So bisa mengurangkan macet kan. Tapi kalau udah dibuat seperti itu jangan pula nggak dibagi orang yang punya motosikal untuk jalan ke situ atau memasuki kan. Mereka juga bayar pajak, bener nggak? Sekarang ini kita bebas saja, harus kita mengeluarkan apa saran dan kritik kita. Tapi kritik dan saran itu kalau boleh kita sampaikan dengan attitude dan juga adab yang bagus, sopan, bukan barbar, bener nggak? Dengan cara yang sehat, biar nggak ada itu tukang siomay di depan rumah, bener nggak? Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Ini pengalaman mereka, jangan kalian marah ya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ya, kita harus membuka minda kita agar kita tahu apa kekurangan negara kita dan apa kelebihan negara kita dari orang lain. Benar tidak? Jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.